Apa duwe? Dua. Apa duwe? Mbak Distia, Nurbaiti, terus Hovifa, terus siapa lagi? Dini. Mbak Dini. Dini Ulfian. Ya, Mbak Dini. Berempat ya. Mbak Ayu. Iya, Pak. Ya, Mbak Ayu kelompok berapa? Felicia Fiani Rizky. Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku kelas 10 TB2 yang berbahagia. Bertemu lagi. Pak Munif itu senang kalau misalkan mengadakan Google Meet seperti ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita harus selalu bisa menjaga kesehatan ya. Jadi ini masa-masa pandemi seperti ini, penderita yang positif itu semakin banyak. Itu kita harus hati-hati, harus jaga kesehatan. Kalau pagi jam 8 itu berjemur sebentar ya, 15 menit itu cukup. Kemudian kita harus selalu menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan, cuci tangan kalau bepergian. Nanti sambil Pak Munif absen ya, Pak Munif absen tadi beberapa sudah di absen. Kemudian dipersiapkan untuk LKPD dan bahan ajar. LKPD dan bahan ajarnya sudah di-download ya kemarin? Sudah. Ya, baik. Nah, kemarin sudah di-download, sudah dibuka-buka apa belum? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah dibuka, sudah mulai dipahami ya. Dipersiapkan juga alat tulis ya, ballpoint di samping ya. Di samping ada ballpointnya, ada kertas, ada buku tulis, kemudian buku paket, dan juga LKPD dan bahan ajarnya dibuka sambil nanti dilihat gitu ya. Nah, silakan untuk memulai pembelajaran. Ketua kelas bisa memimpin doa supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar serta tertib. Silakan, Mbak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan belajar bareng, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi SPLTV ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu adalah yang pertama, peserta didik nanti dapat mendefinisikan sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, nanti belajar bagaimana cara menyelesaikan SPLTV. Ya, nanti bagaimana prosesnya apa, bagaimana metodenya ada apa saja gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah menyajikan model matematika SPLTV dari masalah kontekstual. Ini yang ketiga ini, menyajikan model matematika. Jadi bentuk umumnya SPLTV itu bagaimana, kemudian kalau ada permasalahan kontekstual itu bisa disajikan dalam bentuk SPLTV-nya nanti bagaimana gitu ya. Nanti bisa mengubah dari masalah-masalah kontekstual ke bentuk SPLTV. Ada materi prasyarat yang harus bisa dikuasai. Seharusnya sudah dikuasai ya. Nah, materi prasyaratnya adalah SPLTV ya, karena kita bicara 3 variabel. Nah, kita juga kemarin sudah mempelajari mengenai SPLTV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sambil coba Pak Munif tanya, nanti silakan yang bisa menjawab mikrofonnya di-on-kan ya. Kemudian nanti Pak Munif catat ini siapa yang bisa jawab ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Coba. Kalau persamaan linier 2 variabel menggunakan relasi sama dengan. Ya, terus. Kalau pertidaksamaan linier 2 variabel menggunakan relasi lebih dari sama dengan, lebih kurang dari sama dengan, lebih dari dan kurang dari. Ya bagus ya, itu jawaban dari Mbak Dwi Sinta. Jadi himpunan penyelesaian atau nilai
nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan. Misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, itu yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel. Itu ya. Nah, coba diingat lagi bagaimana proses menentukan penyelesaian SPLDV. Ada yang masih ingat? Silakan. Caranya pertama mengganti setiap bisaran. Kedua, membuat model matematika. Ketiga, mencari solusi. Ya, mencari solusinya bagaimana kalau SPLDV itu? Dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Ya, harus bisa berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif dan solutif ya. Artinya bahwa ketika kita menemui sebuah permasalahan, kita itu jangan menyerah. Nah, jadikan sebuah hambatan atau permasalahan itu sebagai tantangan. Kita itu pasti bisa. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, kita harus kreatif. Nah, itu bagaimana caranya itu ya. Nah, terus dalam usia yang tidak terlalu panjang, ini berarti tidak berusia tua ya, tapi menunjukkan pada orang-orang bahwa beliau itu dapat memanfaatkan masa muda untuk karya yang dihasilkannya. Jadi di masa mudanya itu sudah berkarya. Nanti juga seperti itu ya. Nanti di masa muda itu jangan jadikan untuk bermalas-malasan, kemudian hanya bermain-main. Dari masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Dan manfaatnya apa? Nah, ketika kita mempelajari SPLDV ataupun SPLDV, itu kita mempelajari bagaimana mencari sebuah penyelesaian dari masalah kontekstual. Ya. Jadi di sekitar kita, ya, kita bisa menemui beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan matematika. Ya, banyak sekali ya. Ilmu-ilmu bangunan, misalkan konstruksi, misalkan ilmu bisnis itu bisa diselesaikan dengan matematika. Khususnya di SPLDV. Silakan tes awalnya dikerjakan ya. Pak Munif beri waktu untuk menyelesaikan selama 5 menit saja ya. Nah, coba 5 menit. Sudah 5 menit. Tadi sudah mengerjakan tes awal yaitu mengenai SPLDV. Coba perhatikan permasalahan berikut. Ya, coba ada yang bisa menyampaikan ini ada permasalahan apa? Ada Pak. Ya, coba ini yang diketahui apa? Masker? Rizky membeli 1 masker, 3 hand sanitizer, dan 2 disinfektan. Dengan membayar 95.000. Firza membeli 2 masker, 1 hand sanitizer, dan 2 disinfektan harus membayar 75.000. Gilang membeli 1 masker, 2 hand sanitizer, dan 3 disinfektan harus membayar 100.000. Yang ditanyakan apa? Model SPLDV. Betul ya. Yang ditanyakan adalah model SPLDV ya. Nah, nanti kira-kira bagaimana nanti model SPLDV-nya? Bagaimana cara memodelkan dalam SPLDV? Ya, kita masuk dulu ke bentuk umum ya. Nah, bentuk umum SPLDV yang mempunyai variabel X, Y, dan Z adalah A1X plus B1Y tambah C1Z sama dengan D1 ya. Itu persamaan yang pertama. Nanti persamaan yang kedua berarti yang baris kedua. Persamaan yang ketiga baris yang ketiga. Dari persamaan ini persamaan 1 ya, ini persamaan 1. Dari persamaan yang pertama, A1 itu sebagai koefisien X, B1 sebagai koefisien Y, C1 sebagai koefisien Z. Kemudian D1 ini adalah sebagai konstanta ya. Kemudian X, Y, Z itu sebagai variabel atau yang dikatakan peubah, nilai peubah. Di variabel itu nanti bisa X, Y, Z atau boleh nanti PQR dan seterusnya ya.
Nah, A1, B1, C1, D1 itu adalah bilangan real ya. Itu bilangan real. Jadi nanti bisa diganti dengan bilangan. Penyelesaiannya bagaimana tadi ya? Nah, misalkan ini langkah pertama tadi adalah dimisalkan dulu ya. Ini seperti SPLDV dulu. Jadi dimisalkan yang sebagai harga satu masker itu adalah X ya, karena nanti ada 3 barang ya kan, ada 3 barang. Nah, nanti masing-masing barang dimisalkan sebagai variabelnya. Yang pertama masker sebagai X, yang kedua hand sanitizer sebagai Y, dan disinfektan sebagai Z ya. Jadi dimisalkan dulu. Terus setelah itu, permasalahan tersebut dapat ditulis dalam sistem persamaan. Nanti yang pertama, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 95.000. Ini dapat dari mana? Dari si Eki tadi. Jadi Eki membeli 1 masker, 3 hand sanitizer, dan 2 disinfektan. Dia harus membayar 95.000. Nanti persamaannya jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, persamaan yang kedua bagaimana? Ya, tinggal lihat nanti kalimatnya seperti apa. Nah, nanti Firza belinya apa saja, berapa saja maskernya, berapa hand sanitizer, berapa disinfektan, berapa bayarnya, seperti itu ya. Ini sambil dibuka ya, nanti LKPD dan bahan ajarnya sambil dibuka, nanti biar tahu. Kelompoknya sudah tersusun ya, terbagi. Ada 9 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 siswa. Nanti belajar kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, silakan nanti bisa belajar kelompoknya kalau di satu rumah atau di satu tempat belajar secara langsung, kalau berjauhan melalui WA group ya, nanti buat grup kecil ya, buat grup kecil untuk belajar kelompok. Apa yang didiskusikan dalam belajar kelompok tersebut? Yang didiskusikan adalah yang pertama LKPD. Di situ LKPD ada proses mencari penyelesaian. Kemudian nanti di bahan ajar itu bisa dilihat materinya seperti apa. Di bagian akhir bahan ajar ada latihan soal. Nah, yang dipresentasikan nanti adalah latihan soal di bahan ajar ya. Bagaimana cara menentukan penyelesaian SPLTP? Coba dibuka LKPD-nya sambil melihat tayangannya Pak Munif ini ya. Sudah kelihatan ya? Iya Pak. Oh ya, masih kelihatan ya ini layarnya? Iya Pak. Ya. Ya, sudah kelihatan. Kan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini menyatakan persamaan pertama ya, ini sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, ini langkahnya menggunakan metode gabungan atau eliminasi, kemudian nanti disubstitusikan. Yang pertama adalah eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Ya, kita lihat persamaan 1 apa, persamaan 2 apa, kita eliminasi. Nah, dari persamaan 1 dan 2, koefisien atau variabel yang sama adalah Z. Maka dari itu eliminasinya adalah eliminasi Z. Langsung saja dikurangkan, nanti menjadi ini ya, nanti ini isinya apa nih? Nanti ini X plus Y plus Z, terus 4X 2Y, ini berarti 4X, ini berarti diisi begini ya, 2Y plus Z sama dengan 4X plus Y plus Z, itu tadi berapa? 2 ya, 2. Nah, seperti itu, nanti dikurangkan, X dikurangi 4X jadinya adalah berapa? Negatif 3 ya. Negatif 3. Betul ya. Terus Y dikurangi 2Y, negatif Y ya. Y. Nah, negatif Y. 2 kurangi 4 hasilnya -2. -2 ya. Bagus itu. Nah, kemudian ini karena banyak negatifnya, itu lebih baik di tiap ruas dikalikan negatif 1 supaya nanti jadi positif. Berarti nanti negatif 3 kali negatif 1 hasilnya berapa? Negatif kali negatif hasilnya? Positif. Nah, ini berarti berapa ini? 3 ya.
Ini 3. Oke. Nah, negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2 gitu ya. 2. Nah, baik. Nah, terus, nah ini nanti ketemu ini 3x plus y sama dengan 2, kita namai persamaan keempat gitu ya. Terus langkah selanjutnya adalah eliminasi variabel z dari persamaan 3 dan 2 ya. Nah, 3 dan 2. Kita lihat persamaan ketiga. 9 3 1 8 ya. 9 ini berarti 9 3 9 1 8. 8 ini ya. Nah, ini 4 tadi berapa ini yang kedua? 4 plus 2y plus z sama dengan 2 sama dengan 4. ya, itu ya. Terus ini sudah ada yang sama enggak? Tadi kan eliminasinya z ya. Ya. Nah, kalau yang pertama tadi eliminasi z, yang kedua juga harus z lagi ya. Supaya nanti tinggal x dan y. Nah, ini kan nanti tinggal x dan y. Karena z-nya sudah hilang ya. Nah, ini karena sudah z-nya sudah sama, langsung kurangkan. Kalau belum sama ya dikalikan dulu ya. Ada pengalinya biar sama ya. 9 kurangi 4 hasilnya 5 ya. 5x plus y. Z kurangi z habis ya 0 ya. 8 kurangi 4 4. Nah, ini kita namai sebagai persamaan 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya eliminasi lagi nih. Persamaan keempat dengan persamaan ke-5 ya. Nah, kita eliminasi lagi persamaan keempat dan kelima. Ini kelimanya itu adalah 5x. Ini 3x plus y sama dengan 2 ya. Ini. Nah, 1. Kemudian substitusikan x sama dengan 1 nih harusnya nih. 1 ke persamaan 4. Nah, berarti ini 3 kali 1 ya. 3 kali 1 berarti ini 3 dikurangi negatif ya. 3x plus y sama dengan ini 2 ya. 2. Kemudian ini x-nya ganti dengan 1 berarti nanti 3 ya. Ini masih 2. Jadi 3 dipindah ruas jadinya negatif 3 ya. Negatif 3. 2 kurangi 3 hasilnya negatif min 1 ya. Nah, terus substitusikan x sama dengan 1 dan y sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1 ke persamaan pertama ya. Jadi x plus y plus z. Nah, ini berarti x. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1, y sama dengan negatif 1 dan z nya sama dengan 2. Lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau presentasi siapa dulu, kelompok berapa? Nah, silakan teman-teman yang lain memperhatikan kelompok 2 masih akan presentasi ya. 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x plus 2y sama dengan 15. Penyelesaian dari SPLTV tersebut diperoleh x plus 2y plus 2z sama dengan 5. 1. 3x min y plus 2z sama dengan min 4 persamaan 2. 2x plus y min z sama dengan 15 persamaan 3. Eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2. X plus 2y plus 2z sama dengan 5.
3x min y plus 2z sama dengan min 4 kali 3 dan dikali 1. Persamaan 1 dikali 3 dan persamaan 2 dikali 1. Hasil persamaan Hasil persamaan 1 3x plus 6y plus 6z sama dengan 15. Hasil persamaan 2 3x min y plus 2z sama dengan min 4 dikurangi min, hasilnya 7y plus 4z sama dengan 19 persamaan 4. Eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 3. X plus 2y plus 2z sama dengan 5. 2x plus y min z sama dengan 15. Persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1. 2x plus 4y plus 4z sama dengan 10. 2x plus y min z sama dengan 15 dikurangi hasilnya 3x plus 5z sama dengan min 5 persamaan 5. Eliminasi variabel y dari persamaan 4 dan 5. 7y plus 4z sama dengan 19. 3y plus 5z sama dengan min 5 persamaan 1 dikali 3 persamaan 2 dikali 7. 21y plus 12z sama dengan 57. 21y plus 35z sama dengan min 35 dikurangi hasilnya min 23z sama dengan 92z sama dengan min 4. Substitusikan nilai z sama dengan min 4 ke persamaan 5. 3y plus 5z sama dengan min 5. Sama dengan 3y plus 5 min 4 sama dengan min 5 sama dengan 3y kurangi 20 sama dengan min 5 sama dengan 3y sama dengan min 5 tambah 20 sama dengan 3y sama dengan 15. Y sama dengan 5. Substitusikan nilai z sama dengan min 4 dan y sama dengan 5 ke persamaan 1. X sama dengan x plus 2y tambah 2z sama dengan 5 sama dengan x tambah 2 kali 5 tambah 2 kali min 4 sama dengan 5. X tambah 10 kurangi 8 sama dengan 5. X tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurangi 2. X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, X, Y, Z sedemikian 3, 5, min 4. Sekian, terima kasih. X-nya ketemunya berapa? 3. X-nya 3. Y-nya? 5. Y-nya 5. Ya. Terus Z-nya? Min 4. Negatif 4. Oke, atau min 4. Silakan kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ada hasil yang berbeda. Boleh silakan. Jawabannya sama, Pak.
Jawabannya Sama sama. persis. Oh, sama persis. Ya. X-nya 3, Y-nya 5 dan Z-nya min 4. Oh ya. Kelompok 1 jawabannya persis dengan kelompok 3 barangkali. Iya, Pak. Ya, kelompok 3 ingin menambahkan atau Jadi foto kok jawabannya. ya, jawabannya sama ya? Iya, Pak. Jawabannya sama. Baik. Karena belum ada yang berbeda ya. Berarti ini beberapa kelompok sudah menjawab sama. Silakan lanjut ke soal kedua. Siapa yang mau mempresentasikan? Nah, silakan teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan. Soal seperti sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Anak membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Dia membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Caca membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Buatlah model matematika dari pernyataan di atas. Penyelesaian misalkan X sama dengan harga 1 jeruk, Y sama dengan harga 1 salak, dan Z sama dengan harga 1 apel. Permasalahan itu dapat ditulis dalam sistem persamaan, yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 33.000 persamaan 1, 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500 persamaan 2, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 36.500 persamaan 3. Sudah, Pak? Ya. Baik. Teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Itu jawaban dari Mbak Dwi. Yang dimisalkan sebagai X itu apa? Harga 1 jeruk. Harga 1 kg jeruk ya. Nah, terus yang dimisalkan Y harga 1 kg salak dan Z harga 1 kg apel. Nah, terus dari kalimat yang ini Ana itu berarti jadinya X ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Itu menjadi persamaan 1. Sama 1. Kemudian untuk Budi model matematikanya 2X plus Y plus Z sama dengan 23.500 menjadi persamaan 2. Dan untuk Caca model matematikanya X plus 2Y plus 3Z sama dengan 36.500 menjadi persamaan 3. Ya, baik. Ini berarti ada 3 persamaan ya. Ada persamaan, kemudian membentuk sebuah SPLTV, ada 3 variabel itu ya. Itu nanti kalau sistem persamaan itu diselesaikan bisa juga ya. Sudah. Oh, sudah selesaikan. Sudah, Pak. Tapi ini pertanyaannya adalah model matematikanya saja. Terus, baik, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Sepertinya sama. Nah, belum ada yang menanggapi. Pak Munif lanjutkan untuk penguatan ya. Yang pertama tadi dari nomor 1. Nomor 1 tadi kelompok 2 itu menyampaikan penyelesaiannya itu X sama dengan 3, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan negatif 4. Sebenarnya untuk mengecek atau mengetahui kebenaran jawaban, jadi misalkan X-nya ketemu, Y-nya ketemu, Z-nya ketemu, ini sudah benar apa belum? Nah, itu cara ceknya itu mudah ya, cara mengetahuinya itu mudah. Bagaimana? Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai itu ke persamaan. Nah,
Silakan ada yang mau menyampaikan pembelajaran kali ini, apakah sudah cukup jelas atau belum? Coba saya tanya ke Mbak Royatul. PPT yang tadi disampaikan Pak Munif itu sudah kelihatan jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Pembelajaran kali ini sudah paham belum Mbak Ayu? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ya. Ada kesulitan tidak dalam memahami? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah baik ya. Suaranya juga jelas ya. Suaranya Pak Munif juga jelas ya. Untuk PPT dan itunya. Untuk pembelajaran berikutnya di semester 2, apakah Google Meet ini cukup bermanfaat atau kurang ya? Sangat bermanfaat. Mudah paham. Lebih paham. Ya. Daripada kita. Ya, lebih paham ya daripada di classroom, karena ini tadi sudah terlihat prosesnya ya. Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya, itu. Tapi ada Gimana? materi yang belum bisa, Pak. Ada materi yang belum bisa, apa itu? Logaritma. Terus? Sudah itu toh. Logaritma. Bisa. Soalnya sifat logaritmanya banyak, susah menghafalnya. Oh gitu. Ya coba nanti kalau Pak Munif sempat, itu nanti Pak Munif buatkan video di YouTube. Sepertinya dulu Pak Munif sudah pernah membuatkan ya video logaritma di YouTube. Coba nanti kalau Pak Munif sempat ya, nanti Pak Munif, atau enggak begini, ini kan nanti sebentar lagi minggu depan itu PAS ya kan. Nah nanti coba Pak Munif akan bahas-bahas soal, nanti bisa cek di YouTube ya. Kita dapat menarik kesimpulan dalam pembelajaran pada siang hari ini itu apa? SPLTV adalah bentuk perluasan dari sistem persamaan linier dua variabel, yang mana pada sistem persamaan linier dua variabel terdiri dari 3 persamaan, yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misal X, Y, dan Z. Penyelesaian adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan. Artinya kalau nilai variabelnya itu disubstitusikan ke persamaan atau ke sistem persamaan, maka bernilai benar, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Materi yang digunakan untuk UAS yang apa, Pak? Materi yang akan digunakan di PAS itu ada 3. Nah, silakan dicatat. Ada 3 materi yang dipakai. Soalnya nanti ada 40 soal, 40 butir. 40 butir soal pilihan ganda. Pilihan gandanya nanti sampai E ya. Jadi kalau SMK itu sudah sampai E. Nah, ada 40 soal. 3 materinya adalah yang pertama SPLDV. Ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Terus yang kedua SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dan yang ketiga adalah SPLTV yang barusan kita pelajari, sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk tes pengetahuan untuk pembelajaran kali ini itu seperti biasa ya, ada link di WA, nanti Pak Munif sampaikan untuk link pengetahuan dan juga link sikap. Untuk link pengetahuan dan link sikap nanti bisa dilihat di WA grup. Nah, baik Pak Munif, akhiri, marilah kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pertemuan siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah semoga kita selalu termotivasi untuk belajar ya. Dan dipersiapkan untuk PAS-nya ya. Di PAS-nya dipersiapkan latihan-latihan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya, yang kurang pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.